وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sekarang kita coba masuk lebih dalam membahas tentang keutamaannya. Apa yang memotivator kita untuk mau mengerjakan sholat malam? Maka bahasa kami tentunya adalah fadilah. Fadilah daripada amal tersebut. Ya. Fadilah akan kita kerjakan. Ya. Apa fadilah yang dijanjikan. Keutamaan dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kan kita kalau ditanya apakah anda ingin rajin beribadah, anda ingin menjadi orang soleh bagi laki-laki dan soleh bagi perempuan, saya yakin anda jawabannya iya. Karena anda tahu kalau anda menjadi orang yang soleh atau orang yang patuh kepada Allah, anda akan mendapatkan banyak sekali keutamaan. Karena anda akan kerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Di dunia dijanjikan rezeki dan kebahagiaan, dan di akhirat dijanjikan masuk ke dalam surga. Tentu semua orang mau. Kami mengatakan teman-teman sekalian, kalau anda ingin rajin mengerjakan sebuah ibadah, ini sudah sering kami sampaikan tapi kami ingatkan kembali. Bagaimana caranya? Coba baca dan cari tahu janji Allah di ibadah itu. Ingin rajin sholat malam, seperti akan kita sebutkan sebentar lagi keutamaan sholat malam. Walaupun tadi ayat-ayat yang kita bacakan sudah cukup besar motivasinya untuk kita kerjakan sholat malam. Tapi nanti kita akan coba susunkan poin-poin khusus. Anda akan dapat satu, Anda harus mau sholat malam itu karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Jadi kita akan sebutkan. Kemudian juga Anda ingin rajin puasa, baca keutamaan puasa. Sedekah, baca keutamaan sedekah. Apa saja bakti sama orang tua, umroh dan haji, dan semuanya ibadah. Anda baca janji Allah. Ketika ketik di Google, tinggal ketik di Google. Ya. Keutamaan sedekah, keutamaan sholat malam, dan buku-buku banyak yang terbit juga menyebutkan tentang keutamaan, dan tidak asing dari zaman dulu sampai sekarang terus saja banyak di antara muslim menyusun buku tentang hadith-hadith dan dalil-dalil atau ayat Al-Quran dan hadith Nabi SAW yang berisikan motivasi untuk mengerjakan amal soleh. Demikian pula kalau anda ingin meninggalkan satu perbuatan dosa, maka anda tinggal mencari tahu tentang ancamannya Allah. Ya, ancaman Allah. Jadi kalau orang berbohong, orang menipu, orang berzina, diancam apa sama Allah? Nanti anda akan tinggalkan itu. Sebagaimana tadi kalau anda baca motivasi untuk ibadah, anda akan rajin sekali untuk mengerjakan ibadah tersebut. Baik. Kita akan masuk ke keutamaan yang pertama. Ya, daripada sholat malam itu sendiri. Kalau ini tanda hamba yang bersyukur. Karena ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Tanda syukur kita kepada Allah, kita kerjakan sholat malam. Sebagaimana kita tahu orang kalau bersyukur, pasti akan ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim dijelaskan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah melihat Nabi SAW sholat malam panjang sekali. Dan karena beliau lamanya berdiri, sampai tumit beliau pecah-pecah. Ya. Kakinya pecah-pecah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah melihat, lalu Aisyah sedih. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, mengapa anda melakukan hal ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa anda yang telah lalu maupun yang akan datang. Kenapa harus seperti ini? Sholat malam ya sholat malam aja, tapi gak usah sampai kaki pecah segala macam. Apa jawaban Nabi SAW? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Boleh gak? Tidak bolehkah aku jika aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Kenapa Nabi SAW mengatakan, oh karena saya ingin. Kenapa Nabi SAW tidak mengatakan agar saya mendekatkan diri kepada Tuhan saya, agar doa saya diijabah? Kenapa Nabi nggak jawab itu? Kenapa Nabi SAW menjadikan alasan beliau sholat malam sampai kakinya pecah adalah agar menjadi hamba yang bersyukur? Berarti ada hubungannya sholat malam itu dengan bersyukur. Ya. Jangan teman-teman sekalian kita sholat malam justru hanya kalau ada masalah. Kan banyak orang begitu ya. Kapan dia sholat tahajud? Kalau penyakitnya nggak sembuh. Kalau utangnya lagi melilit. Kalau ada lagi masalah rumah tangganya. Kalau ada lagi masalah sama orang. Difitnah orang. Dan segala macam. Baru dia sholat malam. Seakan-akan sholat malam itu hanya tempat pelarian untuk menyelesaikan hajat. Walaupun itu tidak disalahkan. Kalau lagi ada masalah anda sholat malam. Karena memang sholat malam, sebagaimana kita sebutkan, ya itu adalah waktu mustajab doa. Namun teman-teman, kita lebih diprioritaskan sholat malam bukan karena ada hajat. Tapi karena ingin bersyukur kepada Allah. Nikmat Allah terlalu banyak. Coba teman-teman buka mata kita. Ikutkan dengan buka hati nurani kita. Dan buka pikiran kita. Coba duduk sejenak. Di sekarang tempat anda duduk ini.
Perhatikan di sekitar Anda sekarang. Coba Anda sekarang ikuti pengajian ini, lihat di sekitar Anda. Yang sedang depan Anda meja, kursi, mungkin ada yang sedang di ruangan AC, Anda gunakan fasilitas komputer, dengarkan ceramah ini misalnya, atau handphone yang Anda pegang. Mungkin di dekat Anda, di meja Anda ada minuman, ada snack makanan sambil dengar pengajian. Ya. Pakaian yang Anda pakai, anggota tubuh Anda yang masih sempurna, jari-jari bisa digerakkan, mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, mulut masih bisa mengucap. Ya. Kemudian kaki Anda, anggota tubuh Anda masih berfungsi baik. Oksigen yang bisa dihirup oleh hidung, mata yang masih bisa menangkap cahaya sehingga bisa terpantul untuk kita lihat sekarang apa yang ada di depan kita. Telinga kita masih normal, masih bisa mendengarkan ya intonasi suara dan seterusnya. Ini aja teman-teman sudah luar biasa nikmat Allah. Luar biasa. Dan ini semua Allah kasih gratis. Makanya Allah berfirman dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau coba-coba hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Tidak akan mampu sama sekali. Berapa banyak orang teman-teman sekalian yang matanya sudah buta. Dia berharap bisa melihat langit ini, bumi ini. Anda dari lahir sampai sekarang, umur 20, 30, 40, 50 tahun, 60 tahun masih bisa gunakan mata Anda melihat. Tiap hari kita buka mata sudah bisa lihat semua. Warna-warni, ya, pemandangan, segala macam hal. Ini nikmat yang tidak bisa dihitung. Berapa banyak orang yang tuli berharap bisa mendengarkan apa yang sedang orang ucapkan depan mata dia. Orang teriak-teriak pun tidak bisa dia dengar. Anda bisa dengar apa yang orang ucapkan. Dari pujian Anda bersyukur. Dari ancaman pun Anda berhati-hati akhirnya. Berapa banyak orang yang bisu, tidak bisa ngomong. Mereka sulit untuk mengungkapkan kata-kata. Bukankah kita alhamdulillah, Masya Allah, bisa mengucapkan kata-kata sesuka kita? Tinggal kita kontrol ucapkan yang baik dan jangan ucapkan yang buruk. Berapa banyak orang, teman-teman sekalian, yang tidak punya tangan. Anda masih punya 2 tangan. Ada orang yang puntung tangannya, lahir cacat. Berapa banyak orang, mereka berharap bisa punya tangan walaupun palsu. Berapa banyak orang yang tidak punya kaki, Anda masih punya kaki dan sempurna. Begitu juga ada orang yang lahir kelainan jiwa, wa na'udzubillah. Kita masih normal. Dan terlalu banyak nikmat Allah kalau kita ingin sebutkan. Terlalu banyak. Saya subhanallah tadi sebelum pengajian duduk sebentar duduk di atas meja. Sambil melihat di sekitar. Saya tidak tahu ada poin yang akan saya singgung di bahasan ini. Tapi saya tiba-tiba merenung gitu. Bisa duduk, makan apa yang kita mau makan, minum yang kita mau minum. Bisa ngobrol, bisa melihat, bisa mendengar. Nikmat Allah luar biasa gitu. Luar biasa. Dan memang nikmat ini jauh lebih banyak Allah berikan kepada hamba daripada cobaan. Cobaan datang sedikit sekali dalam hidup kita. Coba pertemukan teman-teman antara nikmat Allah yang melimpah dengan cobaan yang datang kepada hidup Anda. Anda akan temukan ini jomplang sekali antara langit dan bumi. Nikmat banyak sekali, cobaan sedikit sekali. Kita 1 tahun 365 hari nggak pernah sakit, ya, sehat. Tiba-tiba kita sakit, tahun depan seminggu, demam, flu. Mungkin Anda 40 tahun, 50 tahun selalu merasakan nikmat. Sekali Allah coba ujian dengan mungkin beberapa kali Anda sedikit lapar. Maka cobaan itu sedikit hanya untuk melihat hamba ini diuji. Terima nggak sih? Sebagaimana kalau nikmat saya berikan. Maka mereka terima nggak kalau cobaan saya kasih? Makanya waktu Ibrahim alaihissalam, anaknya Nabi Muhammad SAW. Bukan Nabi Ibrahim yang Nabi ya. Tapi ini anak Nabi Muhammad SAW namanya Ibrahim. Waktu meninggal, Nabi SAW meneteskan air mata. Beliau sedih. Karena kedua kakak Ibrahim laki-laki, Qasim dan Abdullah sudah meninggal. Ini anak terakhir Nabi laki-laki. Nabi berharap ada anak laki-lakinya SAW yang hidup. Tapi kok takdir Allah beda. Maka beliau meneteskan air mata. Lalu beliau mengatakan, wahai Ibrahim, kami sedih berpisah denganmu. Tapi lisan kami tidak akan mengucapkan kecuali yang membuat Tuhan kami ridho. Artinya kami akan terima semua ini. Nah, itu cara orang beriman. Dalam riwayat lain, Al-Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan, Nabi SAW sholat malam hingga kedua kaki beliau bengkak. Kalau riwayat tadi Aisyah, itu ya kakinya pecah-pecah.
Maka ditanyakan kepada beliau, ya, Allah telah mengampuni dosa anda yang telah lalu dan akan datang. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur. Jadi ini poin pertama, kenapa kita sholat malam. Agar kita bersyukur kepada Allah. Dan dengan bersyukur berarti nikmat akan ditambah. Gitu. Indah sekali itu teman-teman sekalian di malam hari yang hening. Ya. Anda bangun, coba zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, renungi ini baik-baik. Anda bangun, Anda renungi, Anda bangun malam, Anda tenangkan diri, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baca doa. Ya. Kami pernah ajarkan dan kami ingatkan kembali, kata Nabi SAW, siapa yang terbangun di tengah malam lalu dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma gfirli. Anda kalau baca ini, kata Nabi SAW, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ngantuk sedikit, baik Anda lawan, Anda coba bangun kamar mandi, Anda cuci tangan dulu 3 kali sunnahnya Nabi SAW, lalu Anda wudu. Anda wudu. Ya. Doa tadi itu, kalau Anda baca juga dalam riwayat lain dikatakan, siapa yang membaca zikir ya, pada saat bangun tidur, maka akan diijabah kalau dia berdoa, dan akan diterima kalau dia sholat. La ilallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma gfirli. Ya. Jadi kalau Anda baca itu, Anda kalau berdoa diterima doanya. Kalau sholat diterima sholatnya. Dan dosanya diampuni yang lalu. Coba Anda bayangkan bagaimana. Wudu dengan tenang, ikhlaskan niat kepada Allah. Tebahkan sejadah Anda. Pakai mukena Anda kalau Anda wanita. Lalu Anda pakai baju yang terbaik. Semprotkan minyak wangi antara Anda dengan Tuhan Anda. Di tubuh, di pakaian Anda, di sejadah Anda. Kemudian niatkan ikhlas kepada Allah SWT. Bisa minum air dulu 1 gelas. Minta ya Allah ikhlaskan niatku. Aku ingin sholat untukmu. Lalu Anda sholat. Coba lakukan sholat terindah yang pernah Anda lakukan. Semua penuh dengan tumaknina, ketenangan. Allahu Akbar. Baca iftitah dengan tenang. Atur nafas Anda. Wajjahtu wajhiya lilladhi fataras samawati wal arda. Hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Aku mengarahkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi ini. Dan aku berpegang pada agama Islam yang lurus ini. Menyerahkan diri kepadanya. Dan aku bukan termasuk orang musyrik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadah-ibadahku, kehidupanku, sembelihanku untuk Allah Tuhan alam semesta. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu bersamanya. Ya. Dan begitulah aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang menyerahkan diri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terajam atau terkutuk, ya. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja bagi Allah Tuhan alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, raja, penguasa hari kebangkitan atau hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Renungi itu. Kita sedang bicara dengan Tuhan kita Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat pada mereka. Para nabi-nabi dan orang-orang saleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan orang yang kau murkai dan bukan juga orang yang sesat. Kata Ibnu Abbas, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Lalu Anda bilang, amin. Pilih surah yang paling mudah buat Anda dulu. Al-Ikhlas misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Allahus samad. Allah yang bergantung segala sesuatu padanya. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Dan dia juga tidak membutuhkan pada siapapun. Tenangkan diri dulu. Allahu Akbar, ruku. Sudah tenang? Subhana rabbiyal azim. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Sudah? Subhana rabbiyal azim. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Tidak usah dibaca bahasa Indonesianya, tapi renungi maknanya di sini. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Itu aja dulu, 3 kali. Nanti bertahap Anda bisa naikkan. Masih banyak zikir ruku. Ada subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ada subuhun kuddusun rabbul malaikati wal ruh. Ada subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Ada subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ada Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Raka'a sam'i wa basari wa lahmi wa dami wa idhmi wa istaqalla bihi qadami. Anda pilih satu saja, subhana rabbil azim dari 3 kali. Sami Allahu liman hamidah, dengan pelan-pelan. Tenang. Allah telah mendengar siapa yang memujinya. Lalu kita baca, Rabbana walakal hamd. Wahai Tuhan kami, segala puji bagimu. Mil'us samawati wa mil'ul ard. Puji-pujian itu memenuhi langit dan bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Dan sepenuh yang engkau inginkan. Ya. Jadi kita memuji Allah luar biasa. Di antara riwayat lain juga kita disunnahkan membaca hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Puji-pujian yang banyak, yang penuh dengan berkah. Ya. Puji-pujian yang banyak, yang baik dan penuh dengan berkah. Pernah ada sahabat baca ini pada saat Nabi SAW mengatakan Sami Allahu liman hamida. Maka sahabat ini mengatakan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Setelah salam kata Nabi SAW, siapa tadi yang mengucapkan itu? Nabi kagum. Kata orang itu, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tadi aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala beberapa malaikat yang berlumba-lumba mencatat apa yang kau ucapkan itu. Dan masih ada tentu zikir-zikir yang lain ya. Yang kita dianjurkan baca. Allahumma la manna lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Ya. Ini juga dianjurkan untuk dibaca. Kita juga dianjurkan baca di Rabbil Hamd. Ya, ini juga diantur. Tapi Anda pilih satu saja. Rabbana walakal hamd cukup. Kalau Anda mau baca tambah mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd juga boleh. Setelah selesai sujud. Allahu Akbar. Setelah tenang dulu. Jangan belum selesai sujud sudah subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Enggak ada kehusyuan. Gerakan dulu selesai sampai sujud dengan tenang baru subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ada di antara doa sujud ini teman-teman penting sekali. Allahumma gfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah ampunilah aku dosa-dosaku yang lalu dan yang akan datang. Wa ma akhartu wa ma asrartu. Allahumma gfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah ampunilah dosa-dosa yang dulu aku kerjakan dan mungkin yang aku kerjakan akan datang. Wa ma a'lantu wa ma asratu, dan apa yang aku terang-terangkan lakukan dan juga sembunyi-sembunyi. Wa ma asraftu, dan apa yang aku berlebihan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan engkau lebih mengerti daripada aku. Kemudian juga ada doa yang kita anjurkan baca, kalau Anda bisa hafal tentunya bagus ini ya. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berharap dengan ridhamu agar diselamatkan dari semua murkamu. Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik, dan dari maafmu dari hukumanmu ya. Fabika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, dan aku memujimu ya. Maaf, masih ada lagi ya. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik. Ya, betul itu. Fabika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, dan aku menyebut puji-pujian ini yang mungkin ya, yang lebih pantas engkau lah ya Allah yang menilainya. Sebagaimana engkau memuji dirimu gitu. Maka setelah itu kita bangun. Allahu Akbar. Tentu dengan subhana rabbil a'la sudah cukup ya. Rabbi ghafirli ya. Kemudian warhamni, wajburni. Ya Allah ampuni aku, kasihani aku, penuhi kebutuhanku. Ya.
Dan banyak lafaz-lafaz dalam masalah ini bisa juga Rabbi ghafirli, ya Allah ampunilah aku. Ini bisa. Sujud lagi dengan tenang. Bangun lagi, baca dengan sama tadi Al-Fatihah, surah. Anda rukuk lagi baca, sujud sampai salam. Begitu Anda mau salam, At-tahiyyatu lillah. Puji-pujian yang sempurna bagi Allah. Wassalawatu wattayyibat. Semua ya, kebaikan. Semua ya, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan tercurahkan kepada wahai nabi. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan semoga rahmat Allah dan juga berkahnya Allah selalu ada bersama. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Dan semoga keselamatan tercurahkan juga buat kami dan orang-orang salih. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Muhammad adalah utusan Allah. Lalu kita baca salat Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, curahkanlah ya rahmatmu ya, tambahan-tambahan kebaikanmu untuk Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Sebagaimana kau telah curahkan kepada Ibrahim dan keluarganya. Ya. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya kau zat yang maha terpuji ya, dan mulia. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan berkahilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebagaimana engkau berkahi Ibrahim dan keluarganya. Sungguhnya engkau zat yang maha terpuji ya dan mulia. Anda mau tambahkan setelah itu ada doa-doa, kita sudah bahas ini di hari Senin sore, ada puluhan doa yang dianjurkan dibaca setelah atau sebelum salam. Anda bebas bisa berdoa di situ ya. Dan termasuk ada pendapat sebagian ulama, boleh Anda bahasakan dalam bahasa Indonesia, terutama di sholat-sholat sunnah seperti ini. Habis itu Anda salam dengan tenang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Coba nikmati. Anda cuma mampu 2 rakaat dulu, gak masalah. Bertahap nanti. Pelan-pelan, mungkin sudah seminggu Anda lakukan konsisten, 2 rakaat saja, Anda meningkat 4 rakaat. Sudah konsisten, Anda meningkat 6 rakaat. Setelah itu 8 rakaat. Ya. Kemudian setelah itu Anda coba tambah witir dengan 1. Sudah bagus, konsisten, witirnya 3, jadi hanya lengkap 11. Setelah itu Anda tinggal komitmen saja. Konsisten menjaga istiqamah sampai Anda wafat. Udah. Nanti kalau Anda mau lebih dengan berjalan waktu, biasanya Allah kasih kita kemudahan-kemudahannya. Nah, nanti kalau sudah sering Anda kerjakan, Anda akan mulai terfikir untuk menambah jumlah ayat. Mungkin tadinya Anda cuma baca 10 ayat saja, sekarang Anda bisa menambah jadi 100 ayat, bahkan bisa sampai 1000 ayat, tergantung daripada kemudahan yang telah Allah SWT mudahkan. Jadi ini memang indah sekali sholat malam itu.